Politisi PDIP Guntur Romli meyakini bahwa dijadikan tersangkanya Hasto Kristianto oleh KPK dikarenakan pemecatan Joko Widodo. Bahkan Guntur Romli mengatakan tidak akan jadi tersangka Hasto Kristianto asalkan tidak memecat Joko Widodo. Dan inilah pernyataan Guntur Romli. Iya, terima kasih Mbak. Nanti setelah ini akan ada sikap resmi dari DPP PDI Perjuangan. Kemudian juga itu sikap juga dari partai. Saya hanya ingin memberikan respon bahwa kasus ini itu persoalan politisasi, lebih ke persoalan politik. Pertama, kalau kita melihat bahwa bocornya sprindik itu ke media terlebih dahulu, ya kan? Dan ini kan semacam ada penggiringan opini. Kemudian yang kedua, persoalan politik itu Mas Hasto sebenarnya sudah mendengar jauh-jauh hari soal kasus ini menjadi sandera politik, dan Mas Hasto juga ada yang menyampaikan, dan ini sudah direkam, kemudian juga ada disampaikan sebagai bukti di notaris, bahwa Mas Hasto itu tidak akan jadi tersangka kalau pemecatan Pak Jokowi itu dibatalkan. Jadi ini benar-benar persoalan adalah kasus. Atas pernyataan Guntur Romli yang dulu adalah merupakan kader PSI dan kini menjadi kader PDIP, dijadikan tertawaan oleh seorang warga. Mana mungkin Hasto tidak jadi tersangka asalkan membatalkan pemecatannya Joko Widodo. Inilah kita dengarkan. Kemudian yang kedua, persoalan politik itu Mas Hasto sebenarnya sudah mendengar jauh-jauh hari soal kasus ini menjadi sandera politik. Dan Mas Hasto juga ada yang menyampaikan, dan ini sudah direkam, kemudian juga ada disampaikan sebagai bukti di notaris, bahwa Mas Hasto itu tidak akan jadi tersangka kalau pemecatan Pak Jokowi itu dibatalkan. Kan? Framingnya mudah kebaca, ujung-ujungnya menyalahkan Pak Jokowi. Jokowi lagi yang salah. Kali ini dalilnya, kenapa Hasto jadi tersangka? Karena Pak Jokowi sakit hati dipecat. Astagfirullah. Kemarin kan kalian mengatakan bahwa baru kali ini sepanjang sejarah berdirinya Republik Indonesia ada mantan presiden yang dipecat dari partai. Kalian buzzer-buzzer banteng menggoreng isu tersebut. Dan sekarang isu pemecatan Jokowi dijadikan lagi gorengan atas dijadikannya Pak Hasto sebagai tersangka oleh KPK. Dan kalian ngomong gitu atas dasar katanya ada orang yang menyampaikan ke Pak Hasto bahwa Pak Hasto akan dijadikan tersangka jika pemecatan Jokowi itu tidak dibatalkan. Jika mengandalkan katanya atau menurut sumber yang kalian enggan disebutkan namanya, kenapa nanti aja disampaikannya di pengadilan? Kalian sebutkan saja bahwa diduga ada andil Pak Jokowi dalam menghilangnya Harun Masiku. Sepertinya itu lebih enak gorengannya. Ya, tapi baguslah kalian memainkan drama sejak dini. Jadi jika kasus ini sampai ke pengadilan, kalian tidak bisa menuduh lagi Pak Jokowi terlibat dalam kasus Harun Masiku atau menghilangnya Harun Masiku selama ini. Dan satu lagi, melalui drama ini, tuduhan Kaisang menerima uang dari Harun Masiku yang isunya beredar di tengah masyarakat tidak terbukti sama sekali. Karena apa? Ya bagaimana mungkin jika anaknya Pak Jokowi terlibat dalam kasus Harun Masiku? Kalian bisa seenaknya menuduh Pak Jokowi adalah dalang. Dijadikannya Pak Hasto sebagai tersangka dalam kasus ini. Bukannya seperti menggali kuburan sendiri, bukan begitu? Seperti kita ketahui bersama, Hasto Kristianto telah ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka korupsi bersama Harun Masiku. Dan Harun Masiku sekarang juga masih menjadi buron. Dan inilah beritanya, kita dengarkan beritanya mengenai Hasto menjadi tersangka.
Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka. Ia dijerat dalam perkara dugaan suap bersama-sama Harun Masiku yang saat ini menjadi buronan KPK. Informasi terkini kita langsung bergabung dengan jurnalis Medcom.id, ada Chandra Yuri Nur Alam. Chandra, selamat pagi. Chandra, sudah adakah keterangan resmi dari KPK terkait penetapan Hasto sebagai tersangka? Baik, hingga saat ini KPK masih belum memberikan keterangan resmi terkait penetapan tersangka terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Tapi kami mendapatkan surat perintah penyidikan yang menjelaskan bahwa Hasto sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam beberapa hari yang lalu. Seperti itu. Itulah berita mengenai Hasto Kristianto yang dijadikan tersangka oleh KPK terkait suap dari mengenai penggantian terwaktu atau PAW, di mana Harun Masiku yang akan dijadikan anggota dewan. Begitu sangat viral sekali mengenai berita Hasto Kristianto yang dijadikan tersangka oleh KPK. KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto. KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka. Hasto dijerat dalam perkara dugaan suap bersama Harun Masiku yang masih menjadi buron hingga kini. Ya, Mas Heno, ini dengan Mercy kami mau mengonfirmasi ada informasi yang beredar bahwa Sekjen PDIP Hasto Kristianto ditetapkan sebagai tersangka. Informasi seperti apa yang sebenarnya yang didapati oleh PDIP, Mas Heno? Ya, kurang lebih sama informasi yang kita dapat dari pemberitaan sejauh ini masih berupa berita dari berbagai sumber yang masih belum dikonfirmasi melalui keterangan resmi dari teman-teman di KPK. Artinya sejauh ini kami masih membaca dari berita, kami masih belum membaca langsung surat tersebut, dan kami menunggu pemberitaan resmi yang lebih akurat. Tetapi sejauh ini kita semua menunggu bagaimana akhirnya perjalanan dari case ini bisa dilakukan dengan baik. Tentunya harapannya semuanya dijalankan secara profesional, bukan karena isu politisasi hukum, bukan karena titipan-titipan, bukan karena kriminalisasi, tetapi kita tentu mengharapkan profesionalitas untuk menjaga marwah penegakan hukum kita. Jadi kita menunggu informasi resmi itu sambil terus mengupdate informasi, Pak. Itulah tadi pernyataan PDIP yang ditanya oleh wartawan, di mana belum mengakui Hasto Kristianto dijadikan tersangka dikarenakan masih menunggu informasi selanjutnya, ya. Dan Hasto Kristianto bersama Harun Masiku hingga saat ini masih menjadi buron. Dengan alat bukti yang cukup adalah menjadi suatu alasan KPK baru bisa menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka korupsi. Dan kita dengarkan pernyataan dari KPK. Ya, baik. Pertama, kenapa baru sekarang? Ya. Jadi kalau rekan-rekan melihat gitu, kasus ini kan sejak 2019 sudah ditangani. Gitu. Tapi kemudian baru sekarang. Ini karena kecukupan alat buktinya. Gitu. Tadi sebagaimana sudah saya jelaskan di awal, penyidik lebih yakin gitu. Kemudian setelah pada tahap proses pencarian PPU Harun Masiku, gitu. Ada kegiatan pemanggilan, kemudian ada kegiatan pemeriksaan, ada kegiatan penyitaan terhadap barang bukti elektronik. Nah, disitulah kemudian kita mendapatkan banyak bukti dan petunjuk yang kemudian menguatkan keyakinan penyidik untuk melakukan tindakan, untuk mengambil keputusan, ya tentu melalui proses tahapan-tahapan sebagaimana yang sudah diatur di Kedeputian Penindakan, baru kemudian diputuskanlah ya terbit surat perintah penyidikan, gitu. Jadi sebetulnya alasan pertimbangan itu. Itulah alasan KPK kenapa baru sekarang menjadikan Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus korupsi, dikarenakan alat bukti yang baru saja ditemukan. Sama seperti halnya Guntur Romli, Rocky Gerung juga mengatakan ia ditetapkan tersangka Hasto Kristianto oleh KPK dikarenakan ada balas dendam antara Pak Joko Widodo kepada Hasto Kristianto. Analisa Rocky Gerung mengatakan Hasto tersangka, KPK tetapkan Hasto tersangka kok baru sekarang setelah Jokowi dipecat dari PDIP. Balas dendam. Gimana menurut kalian? Dan kita dengarkan pernyataan dari Rocky. Ya, pertanyaan publik hari ini, apakah penangkapan atau pentersangkaan
saudara Sekjen PDIP, saudara Hasto itu demi penegakan hukum atau upaya untuk tekanan politik atau pemerasan politik bahkan. Ya dengan mudah kita simpulkan ini pemerasan politik karena itu 4 tahun lalu ya mestinya udah ditangkap lah Hasto. Kenapa 4 tahun lalu ketika Jokowi masih jadi petugas partai PDIP dia tidak lakukan operasi untuk menangkap Hasto, kan itu masalahnya tuh kalau itu soal hukum. Jadi kalau sekarang setelah Hasto secara terbuka mempreteli kelakuan Jokowi selama berkuasa, itu tentu dendam Jokowi akhirnya berubah menjadi perintah politik. Ya kita tahu perintahnya ke siapa atau kita bisa duga itu lewat siapa perintahnya. Yang penting bahwa Hasto itu harus ditersangkakan tuh. Atau ada orang yang mengambil inisiatif, seseorang petinggi mungkin di satu partai yang mengambil inisiatif untuk mentersangkakan Hasto karena ada konteks baru yaitu PDIP ngotot supaya PPN 12% itu diturunkan. Lalu timbul gerakan bahwa ini adalah ulahnya Jokowi dari awal sebetulnya tuh, karena memang itu ditetapkan 12% itu di era Pak Jokowi. Jadi kita lihat ini sekali lagi sebagai satu tekanan politik. Apalagi kalau kita cicil sebetulnya dari awal dibuat skenario supaya moralnya Hasto itu dijatuhkan dulu, moral beberapa tokoh PDIP dijatuhkan dulu dengan isu perselingkuhan atau apa namanya segala macam hal yang sensasional. Jadi ada persiapan yang biasa kita kenal, yaitu lemahkan dulu kondisi psikomoral seseorang supaya kalau dia dinyatakan tersangka maka itu seolah satu tarikan nafas, satu paket melengkap bahwa memang dia pantas karena secara etis, secara moral dia rendah, kan itu yang disebut persiapan untuk kriminalisasi itu. Saya mau lihat itu dengan cara menganalisis rentetan peristiwa itu. Jadi sekali lagi kita tiba pada semacam ya satu wisdom, satu kebijaksanaan yang agak palsu sebetulnya. Jadi seolah-olah ada yang bijaksana karena Hasto setelah 4 tahun itu dipanggil KPK, ditersangkakan, maka prosesnya berlanjut. Iya, tetapi berubah sifatnya, yaitu dari peristiwa hukum menjadi tekanan politik. Itu yang disebut sebagai wisdom yang palsu sebetulnya kan. Jadi KPK bermain di dalam era yang memalsukan sebetulnya realitas. Mau dibantah dengan cara apapun, tetap menggantung di kepala kita bagaimana KPK itu jadi perkakas dari kekuasaan. Itu yang buruk sebetulnya tuh. Bukan kita menyatakan KPK nggak bermutu, dia tidak mampu untuk independen, itu masalahnya tuh. Dan yang tidak mampu independen ya dengan sendirinya tidak bermutu kan. Waktu Pak Hasto katanya mau dipanggil, apa mau ditahan, saya bilang, Kapolri, gitu karena nggak mau ketemu, saya ngomong terbuka. Kalau dia ditangkap, saya hitung, apa namanya? Itu siapa yang gara-gara kamu mau ditangkap nih, siapa namanya? Utuh Harun Masiku. Itu tahun 2019. Coba ayo ahli hukum berani hitung berapa semuanya yang ditahan. Siapa nih sampai tahun segini nih, ayo. Kan semuanya diblok. So, what do you do? Gak ada yang berani, nggak berani. Saya bilang kalau Hasto itu ditangkap, saya datang. Ya, saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Dia adalah sekjen saya.